zalamu minkum khassah wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara jakang teka pema fi qaulillahi ta'ala ing dalem menyangkut dawuh Allah Ta'ala. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan iki. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim minkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yo hadziru iku nyekei peringatan sapa Nabi. Yo hadziru memperingatkan sapa Nabi. Minal fitan saking anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Mulaikah haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Abi Mulaikah qala dawuh sapa Asma wa Aisyah anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ana ala khaudi ana uta ingsun iku ala khaudi iku ing atase telaga ingsun anta ziru hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yari kang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku. Sause tak enteni fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa iki cabut ditercerabut nih lho. Sapa binasin sapa pira-pira menungso minduni saking arah ingsun. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun umati utawi wong iku umatku. Fa aku lu mongko dawuh sapa Allah lewat malaikat. Sing jelas ning malaikat sing untuk kita king Allah saya Allah langsung fa aku lu mirin. La tadri masau alal qahqar. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau ingkang hale padha mlaku sapa nas. Alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawuh sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawa reksa ingsun bika kelan panjenengan an narji'a ento bali kita ala aqabina ing atase pira-pira jamaan kita. Aunuf kana utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah Nabi wa qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Layur fa'an la ilayya rijalun yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang mingkum sangi sira kabeh. Hatta iza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun to niat sapa ingsun li unawi lagum supaya iso nyekel sapa ingsun gum ing rijal uktuliju mongko den carabut mongko den tolak mongko den niku diusir cara Jawa sapa rijal duni ana sanding ingsun sangka arah sanding ingsun maksud fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun matur ingsun ay rabbi ashabi ay rabbi duh pengiran ingsun ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Yaqulu jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'dak. La tadri ora ngerti sira. La tadri ora ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab ba'daka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'din yaqulu sami'tu Nabiya yaqulu ana faratukum alal khaus ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaus ing atase telaga wong sariba ngombe sapa man mili sanging khaus lam yasma mung ora ngelah sapa man badau sause syarab abadan dan selawase. Nah iki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ing atase ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya, tapi akhirnya summa yuhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam.
pun nggih kula terangno nggih. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat, sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Jadi itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitab fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausia Nabi lah yang minta ya. Ini makna tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai yang solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan sebagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau wingi cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, amin jagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere Kak. Enggak. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Kalau cerita, dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beda sing terlambat kan, mau sampai ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa?
Karena semua sebentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksud kiai drengkinan bebabel bakso kan gak? Babel bakso drengki-drengkinannya bebabel. Orang malah bebabel es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, babel bakso jejer babel es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi babel es pada adem itu kah? Tukar. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo ku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Mulane kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati de musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong ya rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, dan semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok lek iki. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong dobar wis gegere. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu nih, sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ya. Lalu kalau biasa mama-mama teng kula mriko nggih kumpul anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus monggo bareng kula. Kak, lagu benefit. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Ahmad itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik ini kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdalui, soalnya bergerembang ngelas neng duri, orang terus bah. Itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau grudal, misalnya rasa-rasa kiai beda partai yang mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikije pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan tim, tak pikir bodoh ramahan tim. Ya paling misalnya mati dikije yo ngelusi sithik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah.
Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rada ajaran. Gua ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten ngobon ajaran ing pondok sini. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantahan, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, ternyata dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Lalu kalau boleh cerita, nih tinggal dengan wong kesolehan mesti pintu-pintu, wong keluaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Lalu Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buat pokoknya sing imami. Lalu Muawiyah subuh meriang. Nomor wong imam ya, jadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing polisi itu sekitar orang. Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek, dia punya nabi. Ya Ibnu Abbas itu kan misalnya di sini nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ya. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ra tau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji ra tau nepah. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Iku tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan itu di era itu. Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini
karobun, kesusahan, wabalaun dan tragedi. Belalah pasukan yang dikirim Yazid.